Gadis hanya melakukan lompatan mendalam. Dengan mudah dia melarikan diri dari penjara. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan. Kue di atas meja langsung menghilang. Semua dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Kemudian dia menyelinap ke dalam brankas rahasia pejabat korup, penuh dengan emas, perak, dan permata. Berkilau sehingga membuat orang tidak bisa membuka mata. Dengar-dengar, bupati ini membakar, membunuh, dan merampok. Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Ternyata dia telah menggelapkan begitu banyak. Jika demikian, maka jangan salahkan aku jika tidak berperi kemanusiaan. Dia tanpa ragu mengangkat tangan dan menghabiskan semua barang di dalamnya. Siapa sangka, baru saja keluar dari ruangan rahasia, dia bertemu pejabat korup. Pihak lawan masih memegang uang kertas yang baru diterimanya. Maka gadis itu dengan diam-diam mengulurkan kakinya untuk menjegal. Pejabat korup itu terjatuh dengan keras. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uang. Kertas itu semua dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Dan alasan gadis itu begitu hebat, hanya karena dia adalah pengguna kemampuan psikis terkuat abad ke-21. Pengguna kemampuan psikis terkuat, hanya saja dalam misi sebelumnya. Dia menghabiskan energinya dan dikejar oleh musuh. Dalam keadaan terjepit, dia hanya bisa meledakkan bom dan sama-sama hancur dengan lawan. Namun ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah melintasi waktu ke zaman kuno. Dia bahkan menjadi orang yang bodoh. Saat itu sekelompok anak nakal sedang mengelilinginya dan melempar batu. Pada saat itu, kenangan masa lalu pemilik tubuh ini tiba-tiba mengalir masuk ke dalam pikirannya. Ternyata pemilik tubuh ini secara alami memiliki kecerdasan yang rendah. Oleh karena itu, anak-anak dari desa sebelah selalu suka mengganggunya untuk bersenang-senang. Untungnya, ayah, ibu, dan adiknya selalu melindunginya. Kali ini karena dia tersisih sendiri, sekelompok anak nakal itu kembali mendekat untuk mengganggunya. Melihat anak-anak itu masih bertindak, gadis itu sedang bersiap untuk memberi pelajaran kepada mereka. Adik dan ibu segera berlari mendekat, dan menariknya ke depan. Lizzie berkata tentang kesehatan. Drama Shishuo. Maafkan aku, putriku. Melumat habis. Lihat saja, aku akan membuat kalian terjatuh. Anak nakal itu melihat ada yang mendukungnya. Mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Melihat keluarganya melindunginya seperti ini. Ini di abad ke-21 sejak kecil. Adalah gadis yatim piatu. Pernah merasakan apa itu kehangatan rumah. Dia diam-diam mencoba menggerakkan energinya. Dengan senang hati menemukan bahwa kemampuan psikis dan ruang penyimpanannya masih ada. Tapi belum lama dia senang, Li berkata. Ayahnya menjadi panik. Zhang berlari dan mengatakan ada masalah besar. Ternyata kakak keduanya karena menyarankan raja untuk turun tahta, mengundang kemarahan raja. Langsung dijatuhi hukuman mati. Bahkan seluruh keluarganya juga akan diusir. Maka dia mengambil semua yang bisa diambil dari rumah. Semua dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Apapun, panci, mangkuk, ayam, bebek, ikan, daging. Gadis itu kemudian berlari ke tempat pamannya. Dia juga mengambil semua alat tulis yang biasa digunakannya. Tak lama kemudian, adik laki-lakinya menyadari bahwa barang-barang di rumah hilang. Dia bahkan mengira ada pencuri. Bahkan panci di rumah kami pun tidak ada. Pencuri mana yang bisa membawa semua ini? Gadis itu. Apa dia bisa membawanya pergi? Gadis itu. Bisa dibawa pergi, bisa dibawa pergi. Gadis itu menghela napas. Lagi pula, kami juga tidak bisa membawanya pergi. Pada saat itu, tentara datang dengan perintah, mengumumkan bahwa mereka semua akan disita dan diasingkan. Ibu khawatir putrinya yang bodoh akan ketakutan. Dia menipunya dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan pergi jalan-jalan dan bersenang-senang. Tak disangka, kata-kata ini membuat anggota suku lainnya tidak senang. Satu persatu mulai mengumpat. Mereka mengatakan bahwa semua ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh keluarga kedua. Kenapa mereka harus menanggung akibatnya seluruh suku? Namun sebenarnya, mereka selama ini tidak sedikit pun mendapatkan perhatian dari paman kedua. Ayah gadis mendengar itu langsung marah besar. Lalu ia mulai berdebat dengan mereka. Saat berdebat, kedua pihak mulai bertarung. Pada saat itu, penjaga penjara yang menyita harta muncul. Mereka keluar sambil mengumpat. Karena mereka sudah mencari selama setengah hari. Mereka hanya menemukan dua kendi yang pecah. Kepala penjaga penjara merasa bahwa mereka pasti telah menyembunyikan uang. Memaksa mereka untuk menyerahkan perak. Sambil berbicara, ia mengangkat cambuk untuk memukul ayah gadis. Gadis itu melihat dan segera maju untuk menangkap cambuk. Dengan sengaja berpura-pura gila, ia membalikan tangan dan memukul kepala penjaga penjara hingga pingsan. Penjaga penjara lainnya melihat bos mereka dipukul. Mereka yang membawa cambuk langsung menyerang gadis. Namun, cambuk itu berhasil direbut gadis. Tanpa berbicara lagi, ia langsung memukul mereka. Penjaga penjara yang tersisa ketakutan dan tidak berani maju, segera memberi perintah untuk mengunci mereka semua di penjara. Malam tiba.
Penjaga penjara membawa makanan busuk dan melemparkannya kepada mereka. Keluarga paman melihat roti kukus yang berjamur. Mereka lebih memilih mati kelaparan daripada memakannya. Sementara itu, orang tua gadis memilih makanan yang masih bisa dimakan. Mereka memberikannya kepada gadis dan adiknya. Tak disangka, saat itu penyakit lambung ibu kambuh. Melihat ibunya yang kelaparan dan menderita, ia juga harus menyisakan makanan untuk anak-anak. Hati gadis itu terasa asam dan hangat. Dia diam-diam bertekad, tidak boleh lagi membiarkan keluarganya menderita kelaparan. Maka dia berencana menunggu semua orang tidur. Diam-diam keluar untuk mencari makanan. Tak lama kemudian, tengah malam tiba. Melihat semua orang sudah tertidur lelap, gadis itu melemparkan mantra dan melarikan diri dari penjara. Dia pertama-tama berlari ke ruang kerja pejabat korup, mengambil semua kue di atas meja, kemudian menyelinap ke ruangan kecil tempat pejabat korup menyimpan uang, mengambil semua emas, perak, dan permata di dalamnya. Bahkan suap yang baru diterima oleh pejabat korup juga disimpan dalam ruang penyimpanan. Tak disangka di jalan pulang, bertemu dengan petugas yang sedang berpatroli. Tak ada cara lain, terpaksa harus memukulnya pingsan. Setelah kembali ke sel, gadis mengeluarkan roti panggang dari ruang penyimpanan dan membagikannya. Namun, putri licik paman sengaja berkata, dia seorang bodoh tidak pantas untuk makan barang yang begitu baik. Sambil berkata, dia mengulurkan tangan untuk merebut roti panggang. Tak disangka, dia didorong oleh gadis itu. Gadis membagikan roti panggang kepada anggota keluarga lainnya. Namun, pada saat itu, pejabat korup yang menyadari uangnya hilang, sedang membawa petugas yang pingsan. Petugas itu datang dengan marah. Pejabat korup itu menunjuk orang-orang di dalam sel dan berteriak, suruh petugas mengenali siapa yang mencuri barang tersebut. Mereka terlihat mirip. Pakaian mereka juga hampir sama. Yang kecil ini benar-benar tidak bisa dikenali. Namun, gadis licik itu melompat keluar. Sekali gigit, itu adalah barang yang dicuri gadis. Dia mengatakan bahwa dia melihat gadis itu dengan mata kepalanya sendiri. Gadis itu mengeluarkan roti bakar dan membagikannya kepada semua orang. Petugas di samping juga ikut berkata, saat dimasukkan, mereka sudah memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan apa-apa. Dan kue-kue di ruang kerja orang dewasa juga sudah hilang. Dan roti bakar juga sudah tidak ada. Pejabat korup itu mendengar kata-kata ini. Dia segera menduga bahwa gadis itu sebelumnya berpura-pura bodoh. Barang yang hilang pasti dicuri olehnya. Dia segera memanggil orang untuk menangkap gadis itu. Dia ingin menyiksanya dengan keras. Di mana kamu menyimpan belasan harta milik saya? Di mana semua itu disembunyikan? Siapa rekan-rekanmu? Jika tidak, aku akan menghancurkan wajahmu. Hahaha, di sini, apakah kamu masih berani tidak berbicara? Biarkan kamu seumur hidup mengikuti kata penjara ini. Jangan.